Hai, sudah siap belajar tema 8 hari ini? Oke, kita akan membahas rangkuman tema 8 dengan tema lingkungan sahabat kita. Yuk kita mulai. Nah, kita mulai dari muatan PPKN. Nah, ini ada beberapa keragaman suku bangsa, rumah adat, dan tari tradisional yang ada di negara kita. Kita mulai dari Pulau Sumatera ya. Nah, di sana ada beberapa suku ya. Misalnya ada suku Batak, Minang, Gayo, Nias, dan yang lainnya. Untuk nama rumah adatnya ada rumah bolon, rumah gadang. Kemudian untuk tarian yang ada di Pulau Sumatera ada tari saman, tari tortor, tari seudati, tari lilin, dan tari piring. Nah, ini beberapa gambar yang menunjukkan pakaian adat dari daerah Pulau Sumatera. Selanjutnya dari Pulau Kalimantan. Nah, di sana ada suku Dayak dan suku Banjar. Kemudian untuk nama rumah adatnya ada rumah adat Betang, Uluk Palin, dan rumah Panjang. Seperti ini ya gambarnya. Kemudian tarian yang berasal dari Kalimantan misalnya tari gong, tari gantar, dan tari kancet papatai. Nah, ini untuk pakaian adatnya seperti ini. Lalu untuk Pulau Jawa, nah beberapa suku yang ada di Pulau Jawa misalnya suku Jawa, Sunda, Baduy, Madura, dan Betawi. Kemudian nama rumah adat yang ada di Pulau Jawa misalnya rumah joglo, kebaya, dan limasan. Lalu untuk tarian yang berasal dari Jawa misalnya tari jaipong, tari serimpi, tari merak, remo, dan bedoyo. Seperti ini untuk pakaian adatnya. Lalu ini juga ada tradisi rasulan dari masyarakat Gunung Kidul di Provinsi DIY. Berikutnya dari Nusa Tenggara dan Bali ada suku Bali, Sasak, dan Flores. Lalu untuk nama rumah adatnya ada rumah Gapura Candi Bentar, rumah Bale. Kemudian untuk tariannya ini dari Bali ya, tari legong, pendet, kecak, dan barong. Kemudian ini untuk pakaian adatnya berbeda ya dari daerah Nusa Tenggara dan daerah Bali, memiliki ciri khas masing-masing. Nah, berikutnya dari Pulau Sulawesi ada suku Minahasa, Mandar, Gorontalo, dan Bugis. Lalu untuk nama rumah adatnya ada rumah adat Tongkonan. Nah, seperti ini rumahnya. Kemudian ada rumah Bala. Lalu untuk tarian adatnya ada tari kipas pakarena, tari maengket, dan yang lainnya. Terakhir dari Pulau Papua. Nah, ada suku Asmat, Dani. Lalu nama rumah adatnya adalah rumah Honai. Kemudian tarian yang berasal dari sana adalah tari Selamat Datang dan tari Perang. Lalu ini adalah pakaian adat dari daerah Papua. Selanjutnya, dengan jenis usaha kegiatan ekonomi yang beragam, lalu masyarakat itu dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, oleh sebab itu kita harus menghargai setiap kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita. Misalnya dengan cara melakukan beberapa hal berikut ini, kita bisa menghargai dan menghormati keberagaman. Misalnya menyaksikan pertunjukan kesenian daerah, berteman tanpa membeda-bedakan, lalu mau mempelajari budaya Indonesia yang berbeda dengan budaya sendiri, lalu menghargai orang lain yang sedang menjalankan ibadah. Nah, tentunya dengan menghargai dan menghormati keberagaman tadi, kita akan bisa menerapkan hidup rukun. Kemudian, berbagai daerah di Indonesia tentunya memiliki adat istiadatnya sendiri. Adat istiadat itu adalah perilaku budaya dengan aturan-aturan yang diterapkan dalam masyarakat secara turun-temurun. Adat istiadat ini mengandung nilai-nilai luhur yang berasal dari nenek moyang, sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakatnya. Nah, kita tentunya juga harus menghargai adat istiadat di setiap daerah di mana kita berada. Nah, hal itu dapat kita lakukan misalnya dengan mempelajari adat istiadat daerah yang kita kunjungi, kemudian mematuhi aturan dalam adat istiadat, lalu tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam adat istiadat.
Berikutnya, ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia ya. Berikutnya, Indonesia itu beragam karena ada beberapa faktor. Nah, ada faktor dari kondisi geografis Indonesia, kemudian penyebaran sumber daya alam yang tidak merata, lalu kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada beberapa sikap yang bisa kita lakukan untuk menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Berikutnya, kita belajar muatan bahasa Indonesia. Tentang teks non-fiksi, masih ingat apa itu teks non-fiksi? Nah, teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, memiliki banyak ragam ya teks non-fiksi ini, misalnya bisa dalam bentuk artikel, tajuk rencana, opini, biografi, reportase, pidato, dan iklan. Kemudian kita bisa mendiskusikan ya, ada peristiwa apa dalam teks non-fiksi tersebut. Nah, peristiwa penting itu tentunya dapat kita temukan dengan membaca teksnya secara seksama. Kemudian kita bisa mencatat atau mengingat-ingat bagian-bagian yang penting. Nah, saat mencatat itu kita bisa menggunakan peta pikiran atau tabel, atau misalnya dengan menjawab pertanyaan, atau menggunakan diagram alir. Nah, dengan cara-cara ini nanti kita akan mudah mengingat atau menuliskan poin-poin penting dalam teks. Nah, misalnya untuk peta pikiran, ini dibuat dalam bagan-bagan ya, lalu menggambarkan gagasan utama dari teks yang disajikan. Ini ada langkah-langkah untuk membuat peta pikiran. Selanjutnya, jika kita akan menggunakan diagram alir, nah tentunya kita harus mengisi kolom pada diagram alir yang berupa ringkasan. Jadi bukan teks yang panjang, tetapi hanya ringkasan atau intisarinya saja. Nah, seperti ini contohnya ya. Inti-intinya saja yang dituliskan. Berikutnya IPA. Nah, ini kita belajar tentang manfaat air. Ada berbagai manfaat air bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Seperti ini misalnya. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menggunakan air untuk mendukung berbagai aktivitas kita. Nah, kita tahu bahwa air itu selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Nah, siklus air ini adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, ini ada tahap-tahap dari siklus air. Yang pertama adalah penguapan atau evaporasi. Nah, jadi air yang ada di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas. Selain itu, hewan dan tumbuhan juga mengalami penguapan atau dinamakan transpirasi. Tahap yang kedua dalam siklus air adalah pengembunan atau kondensasi. Nah, setelah uap air tadi menguap ya, akan naik ke atmosfer lalu mengalami pengembunan atau membentuk awan. Namanya proses kondensasi. Kemudian tahap yang ketiga adalah hujan atau biasa disebut presipitasi. Nah, titik-titik air akhirnya jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Kemudian air tersebut akan meresap ke dalam pori-pori tanah. Nah, proses ini dinamakan infiltrasi. Jadi, itu tadi tahapan dari siklus air. Nah, seperti ini untuk gambar bagan dari siklus air. Karena selalu berputar, maka semua prosesnya akan terulang kembali. Berikutnya, ada beberapa faktor yang memengaruhi siklus air dalam tanah, misalnya curah hujan, material batuan, dan lereng pegunungan. Nah, kemudian
Siklus air ini juga memiliki pengaruh pada musim kemarau. Nah, musim kemarau yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan tentunya sumber air minum berkurang, persawahan menjadi kering, tanah menjadi retak-retak, hewan juga akan mati karena tidak mendapatkan sumber air, kemudian bisa terjadi gagal panen, dan penambak tidak bisa membudidayakan ikan dan hewan air lainnya. Nah, maka kita harus bijak ya dalam memanfaatkan air, khususnya pada saat musim kemarau. Kita harus lebih menghemat air. Nah, misalnya para petani menanam palawija pada saat musim kemarau karena tanaman palawija tidak banyak memerlukan air. Nah, selain dipengaruhi oleh musim kemarau yang panjang, minimnya daerah resapan air karena sedikitnya pohon juga menyebabkan kekeringan. Nah, maka kita juga bisa membantu dengan cara menanam pohon di sekitar rumah kita. Nah, karena apa? Akar-akar pohon ini akan membantu menggemburkan tanah sehingga tanah dapat menyerap air hujan yang turun ke permukaan tanah, kemudian menyimpannya sebagai air tanah. Nah, maka air tanah ini karena tersimpan di bawah tanah, nantinya bisa kita gunakan ketika musim kemarau tiba. Lalu, untuk air yang baik yang bisa kita konsumsi, itu tentunya ada syarat-syaratnya. Nah, ini ada syarat-syarat kualitas air yang baik, syarat secara fisika, kimia, dan biologi. Nah, ini penjelasannya ya. Berikutnya, untuk mengatasi krisis air, khususnya air bersih ya, dapat kita lakukan dengan tindakan-tindakan seperti ini. Misalnya menghemat air dalam pemakaian sehari-hari, kemudian menanam pohon, membuat lubang resapan air atau biopori, membangun tempat penampungan air, lalu menanggulangi pencemaran sumber air. Berikutnya, kemuatan IPS. Nah, ini ada beberapa jenis kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Ada pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, perhutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Lalu, selain usaha-usaha tadi itu, ada juga jenis usaha perorangan dan kelompok. Nah, ini ada perbedaan antara usaha ekonomi yang dikelola oleh perorangan dan usaha ekonomi yang dikelola oleh berkelompok. Dari segi modal, jenis barang, kemudian pengelolaan dan pengembangan, serta pembagian keuntungan, tentunya berbeda. Kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha kelompok. Nah, tadi sudah dipahami ya bahwa usaha kelompok itu dilakukan lebih dari satu orang. Lalu ini contoh-contohnya. Ada BUMN, ini dikelola oleh negara, misalnya ada PT Pertamina, Telkom, PLN, KAI, Garuda Indonesia, Angkasa Pura, Jasa Marga, dan yang lainnya. Kemudian ada firma. Firma ini jenis usaha ekonomi yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang sudah saling mengenal. Nah, ini tanggung jawabnya dipegang oleh kedua atau lebih orang yang mendirikan firma ini. Nah, contoh firma ini misalnya firma hukum. Kemudian yang ketiga ada CV atau persekutuan komanditer. Nah, ini dikelola oleh beberapa orang yang terdiri dari anggota aktif dan pasif. Yang aktif merupakan pemilik modal sekaligus yang menjalankan usaha, sedangkan yang pasif hanya menanamkan modal. Ini ada contoh-contoh CV. Kemudian PT adalah usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Kemudian PT ini memperoleh modal dari penjualan saham. Semakin banyak saham, maka akan semakin banyak keuntungan yang didapatkan. Nah, ini ada beberapa contoh PT yang ada di Indonesia. Selanjutnya, koperasi. Ini adalah usaha kelompok yang dikelola atas asas kekeluargaan. Modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Kemudian, dulunya koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta.
Maka atas perannya tersebut beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Kemudian ini ada jenis-jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya. Ada koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam atau KSP, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Selanjutnya SBDP. Nah, tentang gambar cerita. Kita ingat kembali, gambar cerita adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Biasanya terdapat pada buku-buku cerita bergambar, komik, novel, majalah anak, poster, brosur, buku pelajaran sekolah, dan yang lainnya. Langkah-langkah membuat sketsa gambar cerita. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menentukan tema gambar. Yang ketiga, membuat sketsa. Dan yang terakhir, memberi warna pada sketsa yang sudah dibuat. Lalu kita ke materi yang berikutnya, tangga nada diatonis mayor. Nah, tangga nada ini bersifat semangat, riang, dan gembira. Kemudian ini ada ciri-cirinya. Nah, tangga nada C mayor itu merupakan tangga nada yang natural. Tangga nada natural itu maksudnya adalah tangga nada yang tidak menaikkan atau menurunkan jarak antar nadanya. Misalnya, tangga nada C mayor atau C sama dengan Do itu tersusun atas nada C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada yang naik atau turun. Kemudian untuk tangga nada diatonis minor. Nah, tangga nada diatonis minor ini bersifat sedih dan kurang bersemangat untuk ciri-ciri lagunya. Kemudian ini ada jarak interval nadanya. Nah, kiranya itu untuk materi rangkuman tema 8 yang bisa kita pelajari bersama.